Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama meringankan kaki kita untuk menuju masjid yang merupakan tempat yang utama di dunia ini. Karena kata Rasulullah SAW, khairul bilad masajidullah. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid-masjid Allah. Kemudian kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan salat subuh berjamaah kita disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya Rasulullah SAW, salat yang paling lama beliau lakukan adalah salat subuh. Kemudian di pagi hari mudah-mudahan kita pun mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi hari, di pagi harinya. Dan itu tentunya bagi mereka yang udah bangun, Pak. Kalau yang masih ngorok nggak dapat keberkahan, namanya masih ngorok. Ya. Jadi yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW adalah mereka yang sudah bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya dia melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang orang yang melaksanakan sunnah fajar disebutkan dalam hadis raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya kalau ditimbang pahala daripada salat sunnah fajar dengan dunia dan isi-isinya, niscaya pahala salat sunnah fajar itu apa? Lebih berat. Lebih berat. Cuman masalahnya kita kan nggak tahu berapa berat timbangan dunia dan isi-isinya. Ini menandakan kalau dunia dan isi-isinya saja begitu berat, apalagi pahala salat sunnah berjamaah. Salat sunnah fajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya.
Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidaklah bisa dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi didasari dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak cinta tidak akan bisa meneladani. Begitu juga ketika orang tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan bisa meneladani. Jadi artinya adalah antara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Laqad kana, sungguh. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada dua huruf taukid. Huruf yang menandakan betul-betul ketegasan. Huruf yang memperkuat. La, sungguh. Qad juga sungguh artinya. Sungguh-sungguh kana lakum, untuk kalian hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ay qudwatun hasanah. Contoh yang baik yang kita ikuti. Liman kana yarjullah, bagi siapa? Orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan bagi orang yang mengimani hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat ini menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang diikuti. Uswatun itu artinya qudwah, yang diikuti dengan baik. Dua nabi, dua rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an dengan kata uswatun hasanah. Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu disebut juga apa? Uswatun hasanah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kakeknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentunya dari apa? Dari bapak-bapak yang begitu banyak, panjang sanadnya. Jadi Rasulullah SAW kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai kepada bin Ismail, sampai kepada bin Ibrahim. Itu panjang gitu ya. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, salah satu doa beliau adalah yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah taqabbal minna, dari kami. Jadi artinya Nabi Ibrahim kan diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dan itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena itu perintah Allah SWT. Padahal karena perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu diterima, tapi tetap beliau minta agar diterima ibadahnya. Seorang Nabi masih minta untuk diterima ibadahnya. Itu Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita? Maka perlu bagi kita untuk juga senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar doa kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian doa Nabi Ibrahim selanjutnya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, wahai Rabb kami. Kata-kata Rabb, sebetulnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Rabb itu artinya apa sih? Rabb itu apa artinya, Bu? Tuhan. Ya. Kalau ilah, Tuhan juga. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Allah, ya Allah. Salah apa? Nama yang disembah itu apa? Allah.
Rabb itu sebetulnya berarti adalah dari kata-kata Rabba yurabbi. Namun kata-kata Rabb ketika kita menyebut kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Apa Rabbil Alamin? Ay khaliqul alamin. Allah yang menciptakan ini alam. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini alam, Rabbil Alamin, Mudabbirul Alamin. Allah yang mengatur ini alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini alam bukan hanya sekedar menciptakan. Setelah diciptakan ditinggalkan begitu saja, tapi tidak diatur kehidupannya masing-masing alam. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muqaddirul Alamin. Allah yang menentukan kehidupan ini alam. Setelah diatur ditentukan masing-masing. Itulah yang disebut dengan Rabb. Kalau ilah, apa arti ilah? Ilah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Yang disembah dengan benar, itu ilah. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, ay la ma'buda bihaqqin. Nah, jadi kata-kata ilah itu apa? La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Nah, jadi kata-kata Rabb dengan ilah sebetulnya berbeda. Yang satu berarti apa? Khaliqul alamin. Yang satu lagi apa? Al-ma'bud bihaqqin. Walaupun kalau kita lihat terjemahan orang dulu ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya nggak tahu tuh kata-kata dulu apa. Kalau kita lihat terjemahan zaman dulu itu apa? Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Padahal kata-kata seru bahasa kita apa serunya? Seru banget nih. Permainannya seru banget. Maksudnya apa? Seru itu rame kan ya? Saya nggak tahu itu dari mana itu bahasa apa, bahasa seru itu. Jemaah sekalian, jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utuslah wab'ats fihim, di tengah-tengah mereka, di Ketamka dan sekitarnya, rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka maksudnya dari kalangan apa? Manusia. Jadi rasul itu dari kalangan manusia. Kenapa? Karena rasul dari kalangan manusia itu merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh termasuk bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh Allah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul bukan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, maka malaikat tidak bisa memberikan contoh teladan kepada manusia. Kenapa? Karena malaikat nggak makan, nggak minum. Bagaimana cara makan yang baik? Bagaimana cara minum yang baik? Malaikat nggak makan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan rombongan tamu dan ternyata itu adalah malaikat, Nabi Ibrahim nggak tahu. Namanya Nabi Ibrahim dikenal orang yang suka menghormati, memuliakan tetamunya. Ketika masuk disajikan makanan, daging sapi yang dipanggang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ketika udah disediain, ini nggak ada yang nyolek sedikit pun malaikat tamu tersebut. Bahkan Nabi Ibrahim yang dilihatin, bukan makanannya. Nabi Ibrahim bingung, ini disediain makanan apa nggak enak atau gimana? Ternyata apa? Yang datang itu adalah malaikat. Untuk apa? Untuk memberikan kabar bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak yang namanya Ishak alaihissalam. Kemudian memberikan kabar bahwa malaikat ini akan datang ke kaum Lut. Artinya dari sini Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu hidupnya sejaman. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut apa? Hidupnya sejaman atau semasa. Jadi tidak bisa memberikan apa? Contoh teladan. Bagaimana cara membina rumah tangga yang baik? Bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik?
bagaimana membangun rumah tangga yang disebut dengan baiti jannati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tanggaku adalah surgaku. Maka malaikat enggak ada yang nikah. Malaikat enggak nikah. Tahu malaikat enggak nikah, Pak? Malaikat enggak nikah, tidak juga malaikat laki dan tidak juga malaikat perempuan. Ustaz, kalau gitu malaikat di tengah-tengah dong, enggak laki enggak perempuan. Enggak, tidak berjenis kelamin malaikat. Dan inilah yang wajib bagi kita untuk meyakini. Salah satu meyakini tentang beriman kepada malaikat, salah satunya apa? Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat bukan laki, malaikat bukan perempuan. Karena malaikat bukan laki, bukan perempuan, maka malaikat tidak berumah tangga. Lalu bagaimana mencontohkan rumah tangga yang baik, membina rumah tangga yang baik? Kan nggak bisa. Makanya apa? Salah satu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan manusia agar dia bisa memberikan contoh teladan dalam kehidupannya, sehingga manusia pun bisa meneladani aspek kehidupannya 24 jam. Kenapa? Sama-sama manusia. Tapi ingat, walaupun sama-sama manusia, tapi beda dalam sisi apa? Kita tidak diberikan wahyu, tapi Rasulullah SAW diberikan wahyu. Rasulullah SAW seorang Rasul. Rasulullah SAW Abdulul Makhluqat, makhluk yang paling utama. Kemudian Rasul juga bukan dari kalangan jin. Rasul bukan apa? Dari kalangan jin. Kenapa? Karena kalau Rasul dari kalangan jin, manusia tidak bisa melihat jin. Tapi jin bisa melihat apa? Manusia. Innahum yarawnahu. Jadi sesungguhnya mereka bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat apa? Mereka. Sehingga tidak bisa meneladani apa? Tidak bisa kita meneladaninya. Kenapa? Bagaimana kita bisa meneladaninya kalau kita nggak melihat dia? Lagi ceramah, lagi sambutan, lagi khutbah, nggak kelihatan makhluknya. Ini siapa yang ngomong nih kan gitu. Lagi makan, nggak kelihatan. Makanya ini karunia dari Allah SWT. Sebab ada dari kalangan Yahudi, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak utus, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, seorang rasul dari kalangan malaikat? Jadi apa? Seorang rasul apa? Dari kalangan malaikat. Kenapa Allah tidak utus? Itulah Allah Subhanahu wa taala jawab bahwa salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala seorang rasul dari kalangan manusia agar kita bisa mengambil contoh teladan, meneladani. Kenapa? Karena seorang rasul dari kalangan manusia itu bisa memberikan contoh apa saja. Dan kita pun tidak kehabisan contoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak kehabisan contoh apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu dia tidak mau ketinggalan apapun yang dilihat, dia harus mengikutinya, sahabat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mau meninggal, dia tanya Rasulullah dulu waktu apa? Dikapankan dengan berapa Dengan berapa lapis? Oh, dengan 3 lapis. Saya juga mau seperti itu. Jadi saking mau menirunya. Kenapa? Karena meyakini betul yang disebutkan wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat meyakini betul wa khairul huda Muhammadin. Kan disebutkan ini biasanya ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan dalam muqaddimah. Di mana fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau wa khairul haji Muhammadin. Jadi boleh dibaca huda, boleh juga dibaca al-haji. Jadi sebaik-baik petunjuk, seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga karena sebaik-baik petunjuk, maka para sahabat mereka senantiasa mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Nggak mau ketinggalan mereka. Kenapa? Karena pasti yang ditunjuki Rasulullah SAW sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat bermanfaat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan
keutamaan bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Salah satunya disebutkan dalam hadis, di mana Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Salasun, ada 3 hal yang kalau 3 hal ini dilakukan oleh manusia, oleh umatnya, wajada halawatal iman. Dia akan mendapatkan betapa manisnya iman. Halawah itu artinya manis. Betapa indahnya iman. Jadi, salasun, 3 hal yang kalau orang itu melakukannya, maka dia akan mendapatkan betapa indahnya iman. Betapa manisnya iman. Nah sekarang, pernahkah kita merasakan betapa manisnya iman? Betapa indahnya iman? Kalau tidak, maka 3 hal inilah yang bisa menjadikan manisnya iman dalam diri kita. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang melakukannya itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Orang kalau sudah mendapatkan manisnya iman, yang namanya ibadah menjadi suatu hal yang bukan menjadi beban. Dia menjadi sebuah kebutuhan. Diajak sholat panjang, nikmat banget. Sebab ada orang ketika diajak sholat panjang, apalagi sholat tarawih nih, ngedumel lu. Ini imam lama banget bacanya, kapan sih? Rukuknya dari tadi baca surat mulu panjang. Kenapa? Belum muncul rasa manisnya iman. Tapi kalau orang sudah mendapatkan manisnya iman, enak didengerin. Apaan yang dibaca Pak? Oleh imam itu, suratnya enak sambil disimak. Kenapa? Mendapatkan manisnya iman. Ketika membaca Al-Quran, dia tadabburkan, mendapatkan manisnya iman. Sebab ada orang ketika baca Quran, baru 5 menit matanya udah ngeriap-ngeriap. Kenapa? Ngantuk. Kenapa? Belum mendapatkan manisnya iman. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mata udah ngeriap-ngeriap. Apalagi kalau udah HP udah berbunyi, ya udah kalah nih Quran dengan apa? Dengan HP. Ada gak yang begitu? Tapi di sini nggak ada di sini. Ntar di luar baru ada ya. Di sini sih nggak ada ini. Jamaah sekalian, jadi apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dari segala-galanya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Saya di beberapa majlis ada bab yang berkenaan dengan cinta, mahabbah. Bagaimana kita bisa membedakan antara mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mahabbah kepada keluarga. Tentunya ada bedanya. Itu ada babnya ya. Jadi jangan sampai mencintai Allah SWT, mencintai anak, istri itu mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, jadi mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Karena ada ancaman bagi mereka yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Qul, katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa azwajukum, pasangan hidup kalian. Saya lebih cenderung kalimat wa azwajukum itu pasangan hidup, bukan istri-istri kalian. Kenapa? Karena kalau istri kan pasangan hidupnya apa? Suami. Kalau suami pasangan hidupnya apa? Istrinya. Maka apa? Pasangan hidup kalian. Wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta-harta yang kalian cari setiap hari. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang kalian khawatir untuk meruginya. Wa masakinu tardawnaha,
dan tempat-tempat tinggal yang kalian senang untuk tinggal di situ. Itu semuanya kata Allah SWT, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, itu lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, maka tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu ay intaziru, tunggu sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan kalimat tunggu, entar lu, kalau bahasa Dawi bilang entar lu dapat lu gitu. Kan biasanya kan ada kalau ngancam kan gitu ya, entar lu dapat lu ya, pokoknya entar lu gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada ini yang disebut dengan al-wa'd. Wal wa'id, ancaman Allah. Fatarabbasu, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusan. Apa keputusannya? Berupa adab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan bisa mendapatkan manisnya iman yang pertama dengan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Wa ayyuhibbal mar'a, dan tidaklah dia mencintai seorang kecuali mencintainya karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang itu tidaklah kita mencintai kecuali apa? Karena Allah. Ada orang berteman mencintai seseorang bukan karena Allah tapi karena harta. Kalau karena harta, hartanya habis, hilang cintanya. Orang cinta kepada temannya karena dia punya jabatan. Kalau jabatannya habis, karena pensiun, ya orang kita bilang apa? Karena pensiun, ya, habis rasa cintanya. Orang cinta karena apa? Karena gagahnya. Kalau kegagahannya habis, karena kan gagah itu lama-lama udah apa? Habis. Jangankan gagah, didorong apa? Ke got aja udah apa? Jatuh itu, saking apa? Lemesnya jalannya. Karena yang namanya dunia kan gak ada yang abadi. Hilang kecintaannya. Jadi kecintaan kita hendaknya dengan Allah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena segala-galanya. Makanya satu fenomena nih kadang-kadang di tengah masyarakat. Kalau ada seorang saudara kita yang meninggal, orang yang gak mampu, jangankan yang dekat, jangankan yang jauh, ya, yang dekat aja tetangga belum tentu datang, belum tentu nengokin, belum tentu takziah. Kenapa ya? Yang meninggal orang biasa. Tapi coba yang meninggal orang kaya, orang the have, orang the rich man, orang apa? Orang kaya yang mobilnya berbaris depan rumah. Jangankan orang dekat, orang jauh datang berbondong-bondong, yang nggak kenal pun datang kadang-kadang. Kenapa? Tidak mencintai saudaranya karena Allah, tapi kenapa? Harta. Maka disebutkan dalam ayat apa? Hadis ini, hendaknya seorang mencintai saudaranya, seseorang, la yuhibbuhu illallah, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Siapapun dia yang dapat musibah, kita tolong. Jadi jangan sampai ngelihat orang, orang kaya deh. Kalau ada orang kaya, wow, berbondong-bondong datang deh. Ikutin nyolat, ikutin juga ke kuburan. Tapi kalau yang meninggal orang biasa aja, yang lain aja deh. Saya masih banyak urusan. Padahal belum tentu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyaqdhifa finnar. Yang ketiga, seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia apa? Benci untuk kembali enggak mau kembali ke apa? Dia mempertahankan iman. Walaupun dalam kondisi apa saja. Iman tetap. Dalam kondisi apa? Iman. Enggak tergiur dengan harta, enggak tergiur dengan jabatan. Imannya tidak bisa diganti dengan harta. Tidak bisa dijual imannya. Ini kan kadang-kadang ada orang, karena dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah sih paling kuat imannya. Dulu gara-gara Indomie, nyebutin merek ya, nggak boleh sebetulnya ya. Mohon maaf. Jadi apa? Gara-gara apa? Harta, gara-gara beras. Itu bisa apa? Bisa dia jual keimanannya.
Maka apa? Orang akan mendapatkan manisnya iman kalau dia tidak mau lagi kembali ke kufuran, dia pertahankan iman. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya. Sebagaimana dia juga tidak suka untuk dilempar ke dalam api neraka. Kita iman, ini merupakan bagian dari di mana Allah SWT selamatkan diri kita dengan iman. Karena orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ayat Al-Qur'an di mana apa? Sering khotib menyampaikan dalam ayat ini dibacakan, bahkan setiap kajian pun dibacakan, karena ayat ini sangat luar biasa, mengingatkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat ya ayyuha. Yang kalau bahasa Arab itu berarti harfun nida. Huruf untuk memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kata para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, pasti di sana ada satu hal yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Dan ketika hal tersebut sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka hendaknya orang-orang yang beriman ketika membaca ayat ini memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa dengan benar. Bukan hanya sekedar ucapan. Karena orang ada yang bertakwa dengan ucapan doang. Tapi dalam kehidupannya tidak diimplementasikan ketakwaan. Kalau lagi upacara baru bertakwa. Pertama, bertakwa kepada Tuhan. Upacara doang. Ketika disumpah jabatan, satu, bertakwa kepada Tuhan yang lain. Tapi dalam kehidupannya tidak bertakwa. Cuman apa? Cuman ucapan itu namanya. Makanya Allah SWT menyebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah SWT dalam ayat ini kepada orang beriman. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap menjadi seorang muslim ay mukmin. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Artinya jangan sampai orang menutup hidupnya di dunia ini tidak beriman. Ini satu larangan dari Allah SWT. Kenapa? Karena orang kalau mati dalam keadaan tidak beriman, tidak ada harapan baginya masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, walaupun dalam kehidupannya dia pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi ada harapan dia untuk bisa mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada imannya. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam pun berpesan kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan mereka? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih Islam sebagai din kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Kalau tadi pakai wala tamutunna, kalau ini pakai fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ay mukmin. Ini pesan yang sangat tinggi. Pesan yang sangat tinggi. Wasiat kepada keluarga. Kalau saya meninggal nih, kata orang tuanya, pertahankan iman. Jangan sampai iman goyah. Matilah dalam keadaan beriman. Jangan sampai ada orang tuanya meninggal, dia apa? Tergoda dengan yang lainnya. Makanya ada salah seorang sahabat ditanya, hari apa sih yang paling utama? Mungkin kebanyakan orang mengatakan hari yang paling utama hari apa? Hari Jumat. Karena memang hari Jumat Sayyidul Ayyam. Sayyidul apa? Ayyam. Hari apa? Jumat. Ya. Tapi apa? Sahabat itu bukan. Hari yang paling utama kepada seseorang itu adalah hari saat ketika dicabut rohnya oleh malaikat maut. Udah suruh ya? Belum suruh ya? 10 menit lagi. Boleh. Pokoknya nanti kalau disuruh ingetin aja. Kadang-kadang suka sampai johor nih. Jadi saya kembali lagi. Hari yang paling utama kata sahabat tersebut, hari yang saat ketika dicabut roh kita oleh malaikat maut, saat itu kita masih dalam kondisi bertauhid, beriman pada Allah SWT. Kenapa? Karena saat itu hari penentuan kita. Saat dicabut roh kita oleh malaikat maut, apa? Penentuan kita apakah nanti di akhirat kita bahagia atau tidak? Apakah nanti di akhirat kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tergantung hari akhir hayat kita. Makanya inilah hari yang utama. Kalau kita ketika dicabut ruh kita oleh malaikat maut, kita masih dalam kondisi bertauhid, beriman pada Allah SWT. Tapi kalau tidak, orang tersebut harinya apa? Ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, tidak beriman. Walaupun masih hidupnya apa? Beriman. Ternyata ketika akhir hayatnya apa? Tidak beriman. Maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Kenapa? Karena surga diperuntukkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi itu sangat penting mempertahankan. Dan ketika kita bisa mempertahankan iman, kita benci kepada apa? Untuk kembali kepada kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah selamatkan kita dengan iman kita. Maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi mencintai Rasulullah SAW juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Rasulullah SAW juga kita harus mencintai apa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku. Kata Rasulullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tapi firman-nya firman Allah. Yang Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ikutilah tuntunanku. Ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah. Allah pun akan mencintai kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu kata yang disebutkan oleh Allah SWT senantiasa bergandengan asmaullah. Ghafurur Rahim, senantiasa bergandengan. Jadi apa? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena orang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk ke dalam surga pun disebabkan dengan apa? Rahmatnya.
Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab semata-mata amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, saya juga begitu. Illa man taghammadallahu birahmatihi, kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita masuk surga cuma ngandelin atau ngandelin. Ini ngandelin ini enggak ada bahasa enggak ada di kamus nih, Pak. Kamus bahasa Indonesia. Orang kalau masuk surga cuma ngandelin amalnya aja. Amalnya enggak ada apa-apanya, kecil. Apa sih ngandelin itu? Itu bahasa kamus ya. Di kamus bahasa Indonesia enggak ada tuh. Itu bahasa saya aja deh. Jadi orang kalau cuma ngandelin amalnya doang, mengandalkan deh kalau bahasa gitu ya. Itu enggak ada apa-apanya amalnya. Kenapa? Sedikit. Dengan nikmat surga yang abadal abidina khalidina fiha, kekal abadi. Kenapa? Salat 5 waktu, salat 1 kali salat paling 10 menit, itu paling panjang banget. Baca Quran paling lama juga setengah jam, itu pun kadang-kadang ngeriap-ngeriap mata. Apalagi ayo. Jadi sedikit. Sedekah paling yang kalau dimasukin ke tromol berbunyi. Iya, yang berbunyi Pak ya. Jadi sedikit amalan kita. Tapi karena di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita tidak menunggu rahmat. Ente kenapa enggak mau sholat? Saya nunggu rahmat aja biar masuk surga. Enggak bisa juga gitu. Ente kenapa enggak mau sholat berjamaah? Saya tunggu rahmat aja. Emang rahmat lewat di situ, saya bilang. Tidak bisa. Orang bisa mendapatkan rahmat Allah kalau dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan menunggu gitu. Ya. Harus dicari dengan melaksanakan perintah Allah. Orang salat berjamaah. Salat berjamaah itu didoakan oleh malaikat. Dalam hadis disebutkan, tidaklah orang tersebut berwudu, maka berwudunya di rumah. Disebutkan hadisnya apa? Berwudu di rumah, kemudian dia berjalan, tidaklah dengan 1 kali langkah, maka 1 langkah itu akan apa? Menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajatnya. Itu baru 1 langkah. Kalau 10 langkah berarti 10 dosa yang dihapuskan. Kalau 100. Tadi bapak-bapak ngitung nggak tadi dari rumah berapa langkah? Enggak ya, bawa alam soalnya. Naik motor soalnya. Berarti apa? Pokoknya apa? Langkah. Sampai di masjid, malaikat mendoakan sambil menunggu tuh. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tersebut. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya orang tersebut. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang tersebut. Jadi orang yang bersalat berjamaah itu didoakan oleh malaikat. Kenapa? Dia bisa mendapatkan rahmat itu karena dia melaksanakan perintah Allah SWT dengan doa malaikat. Allahumma arhamhu. Itu bisa dilihat di dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian orang yang duduk di ngaji, duduk di pengajian. Duduk kayak gini nih. Disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man indah. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Ngapain dia berkumpul di masjid, di rumah Allah atau di masjid? Yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab. Wa yatadarasunahu, dan juga mereka mempelajari Alkitab, Al-Quran. Itu berkumpul di masjid untuk ngaji maksudnya. Untuk duduk mendengarkan kajian. Ada orang kalau giliran ngaji nggak hadir. Tapi kalau giliran rapat paling depan.
rapat pengajian pokoknya. Tapi bukan di sini, tempat lain lagi nih. Ke masjidnya kelihatannya itu cuma pada saat apa? Ada acara aja. Idul Adha, korban paling depan itu kelihatan. Tapi kalau lagi apa? Saat lima waktu itu ada. Padahal dia berkumpul di masjid yatlunal kitab wa yatadarasunahu. Duduk membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an illa hafathumul malaikah. Kecuali di sana malaikat mengelilinginya. Ngapain malaikat mengelilingi? Mendoakan orang-orang yang thalibul ilmi, menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah berikan kepada mereka rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Tenang di masjid. Betul tenang di masjid. Coba kalau di rumah baru baca Quran sedikit, udah kering. Baru Quran sedikit. Ada HP dari mana nih? Akhirnya ada orang baru a'udzu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum sendiri akhirnya. Bukan baca Quran yang apa? Kalau sahabat baca Quran, senyum ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan surga. Dan para sahabat menangis, bahkan ada yang pingsan ketika mendengarkan dan ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan apa? Neraka. Tapi ada orang baca, bukan orang sini, orang sono nih. Ketika membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. HP-nya berbunyi, siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih? Masih penasaran nih. Akhirnya ini hilang nih, ditinggalin. Yang dibaca apa? WA, kalau enggak apa Instagram atau kalau enggak Facebook deh. Senyum sendiri. Kalau dulu orang senyum sendiri apa? Dibilang apa? Kalau sekarang orang udah wajar kalau senyum sendiri, Pak. Benar itu. Di jalannya saya lagi jalan senyum sendiri, udah wajar ya. Kalau dulu kan apa? Ente senyum-senyum sendiri aja, ente di apa? Dianggap apa? Enggak waras ya. Tapi sekarang orang biasa gitu. Jamaah sekalian, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan apa? Indahnya iman, manisnya iman kalau seperti ini. Jadi kita kembali bahwa ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, otomatis juga kita harus mencintai Rasulullah SAW. Dan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita juga harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kayaknya udah terang nih. Matahari udah mencolok soalnya. Udah nyorot ya. Jadi udah syuruk, saya lupa. Makanya tadi untung diingetin itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan ini saja apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.